Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rosid Suhendrar, SIP MPD, selaku Widya Iswara kelompok kami dari peserta Latsar Pemerintah Kabupaten Indramayu Angkatan 1 kelompok 3 akan berdiskusi mengenai tokoh panutan yang ada di Jawa Barat. Tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Abdillah selaku moderator di kelompok ini. Selanjutnya ada Mas Bahtiar. Mas Bahtiar bisa melambaikan tangan. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Mbak Lady. Halo semua. Halo. Selanjutnya ada Mas Saifuddin. Lambaikan tangan, Mas. Mas Saifuddin. Oh, atau kita ke Mbak Cinde terlebih dahulu. Halo Mbak Cinde. Halo. Dalam diskusi kali ini, tokoh panutan yang akan kami bahas adalah Bapak Ridwan Kamil. Kenapa sih kita milih beliau? Karena beliau sangat menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ketika beliau memimpin pun, beliau juga menerapkan nilai berakhlak setiap harinya. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan profil dari beliau. Bapak Ridwan Kamil lahir di Bandung 4 Oktober 1971, merupakan seorang arsitek dan politisi. Saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat bersama dengan Haji UU Ruzanul Ulum sebagai Wakil Gubernur. Beliau lulusan S1 Fakultas Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, dan melanjutkan studi masternya di Master Urban Design di University of California. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu kita akan berdiskusi apa sih nilai-nilai berakhlak yang setiap hari beliau terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk pertama-tama kita mulai dari berorientasi pelayanan. Untuk teman-teman, apakah ada yang bisa menceritakan nilai-nilai apa saja sih yang diterapkan oleh Bapak Ridwan Kamil? Sebelumnya Mbak Dwi, izinkan saya untuk bicara. Saya ingin sedikit memaparkan cerminan perilaku berorientasi pelayanan yang saya temukan dari Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil itu meluncurkan sebuah program yang bernama Jabar Quick Response. Dia itu Jabar Quick Response itu adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat yang bisa memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Jabar Quick Response ini dibuat berdasarkan dari banyaknya keluhan masyarakat yang mengadu kepada sosial media pribadi milik Ridwan Kamil. Jabar Quick Response ini sebenarnya sangat mudah untuk diakses di semua akun media sosial dengan kata kunci Quick Jabar Quick Response atau dengan nomor aduan yang bisa dicari di Google. Sebagai penerapan kita untuk masa depan sebagai ASN sesuai dengan employer branding-nya, yaitu bangga melayani bangsa, kita harus menjadi pelayan publik yang baik yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi seperti partisipatif, responsif, mudah dan murah, tidak diskriminatif, efektif, dan berkeadilan. Untuk dari yang lainnya, apakah ada yang akan memaparkan cerminan perilaku pelayanan berorientasi pelayanan dari Ridwan Kamil? Ya, saya ingin menambahkan dari apa yang dijelaskan oleh Mbak Cinde. Kebetulan di sini memang ada survei dari Ombudsman. Jadi di survei tersebut
dijelaskan bahwa indeks persepsi maladministrasi di sejumlah provinsi di Indonesia. Dan Jawa Barat sendiri menempati peringkat kedua. Dalam artian ini menunjukkan jika pelayanan administrasi publik lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui aplikasi, dan ini dicanangkan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau saya boleh menambahkan, kalau saya sih punya pendapat sendiri ya Mbak, tentang deskripsinya Bapak Ridwan Kamil tentang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya menemukan kemarin kalau untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemarin Pak Ridwan Kamil sempat pas lagi pandemi COVID-19 membangun sekitar 20 rumah sakit untuk dapat diberikan pelayanan prima kepada masyarakat Jawa Barat. Jadi intinya pas lagi pandemi kemarin, Bapak Ridwan Kamil tuh membangun rumah sakit agar semua masyarakat tuh terlayani dengan baik, dan juga pas pandemi itu kan lagi butuh-butuhnya pelayanan kesehatan banyak, Mbak. Jadi Pak Ridwan Kamil menurut saya sih udah menerapkan yang tentang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tentang membangun sekitar 20 rumah sakit di Jawa Barat. Ada yang lain? Iya, mungkin suatu ini juga ya, karena untuk presentasinya pelayanan, ya manfaat banyak sekali manfaatnya bagi kita sebagai warganya gitu, warga Jawa Barat yang merasakan dari manfaat suatu misalnya respon yang tadi itu quick responnya, itu manfaatnya juga bisa kita rasakan untuk kita semua gitu tujuannya. Mungkin itu aja. Iya, benar sekali. Nah, benar sekali. Betul. Terus lanjut aja kita ke nilai yang kedua ya teman-teman. Nilai yang kedua itu adalah akuntabilitas. Apakah di sini teman-teman ada yang mau menyampaikan tentang nilai akuntabel yang diterapkan oleh Bapak Ridwan Kamil setiap harinya? Kalau saya, maaf Mbak, jadi saya bicara lagi. Kalau iya. saya melihat di bawah kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, Provinsi Jawa Barat itu meluncurkan program ini itu program perwujudan dari komitmen Pemprov Jabar untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan membuat Pemprov Jabar lebih akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Platform ini mudah diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini menandakan Ridwan Kamil ingin melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan integritas tinggi yang bisa kita contoh untuk penerapan di masa depan. Kita sebagai ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Seperti itu Mbak menurut saya. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan tentang dari akuntabel? Kalau dari saya terlihat dari banyaknya penghargaan yang beliau peroleh ya, baik itu dari sisi individunya maupun selama beliau menjabat. Contohnya itu selama masa pemerintahannya Ridwan Kamil telah memperoleh banyak penghargaan, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Ini menunjukkan kalau beliau dapat mengemban amanah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh warga Provinsi Jawa Barat. Adanya penghargaan-penghargaan itu juga saya rasa menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap beliau. Salah satunya itu penghargaan dari KNPI. Di sini penghargaannya karena beliau ingin mengembangkan potensi-potensi pemuda agar dapat lebih maju ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya. Kalau saya, Mas Saifuddin dulu nggak apa-apa? Saifuddin dulu. Mungkin kalau untuk ciri dari akuntabel kan bisa dilihat dari kinerjanya. Terus bisa dilihat dari prestasinya tadi juga ya. Nah, untuk dari situ juga bisa melihat dari kasus-kasusnya gitu. Karena beliau akuntabel sehingga dia tidak terkait atau dalam kasus seperti KKN ya, nepotisme
dan terjerat kasus seperti korupsi juga gitu. Mungkin itu Ya, aja. palingan saya nambahin dari Mas Saifuddin. Tadi kan kebanyakan Indonesia nih tingkat korupsinya kan lagi besar-besarnya. Dengan beliau tidak pernah terkait kasus korupsi, kolusi, nepotisme, berarti kan membuktikan bahwa beliau itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan beliau. Berarti beliau amanah dengan jabatan yang beliau emban. Seperti itu sih, Mbak. Ya, itu adalah contoh-contoh dari penerapan nilai akuntabel dari Bapak Ridwan Kamil. Selanjutnya kita masuk ke nilai yang ketiga, yaitu kompeten nih. Kalau dari rekan-rekan, ada yang mau menyampaikan nilai kompeten yang diterapkan Bapak Ridwan Kamil setiap harinya atau selama kepemimpinannya? Iya. Kalau saya, Mas Saifuddin dulu boleh nih, mau. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau dari saya, Pak Ridwan Kamil kan ini merupakan arsitek ya. Jadi beliau sangat kompeten ya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, dengan dibuktikan beliau merancang atau membuat rancangan untuk wilayah-wilayah lain, seperti melakukan rancangan seperti membuat masjid ya di Al-Safar itu. Terus Masjid Al-Irsa juga itu merupakan hasil karya beliau gitu. Yaitu berkompeten dalam sebagai bidangnya di arsitek. Selain itu juga beliau juga sebagai pemimpin buat kita gitu, yang memberikan kebijakan-kebijakannya itu sesuai dengan masukan atau pendapat dari orang-orang seperti dari agama lain ataupun dari suku lain, sehingga kebijakannya bisa untuk kepentingan orang banyak gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau dari teman yang lain? Mungkin saya mau menambahkan dari Mas Saifuddin ya. Iya, benar sekali jika beliau itu memang sosok panutan yang kita dapat mencontohnya, dalam artian beliau bukan hanya mengembangkan potensi daerahnya, tapi beliau juga yang pertama kali itu mengembangkan potensi diri yang dimilikinya, sehingga dapat berkontribusi bagi daerah sendiri maupun daerah yang lainnya di Indonesia, seperti itu. Dari Mas kalau saya boleh nambahin, Mbak, tadi Mas Abini juga bilang kan tentang membangun masjid Pak Ridwan Kamil. Kebetulan kan saya dari Banyumas tuh, Mbak. Nah, kemarin Pak Ridwan Kamil sempat bangun tuh masjid di Banyumas. Itu menurut saya sih dari arsiteknya juga udah bagus. Nah, kebetulan masjidnya itu digunakan sama warga Banyumas tuh buat ibadah juga. Jadi berguna lah untuk masyarakat. Terus palingan tambahannya, Pak Ridwan Kamil kan untuk deskripsinya untuk kompeten itu kan ada meningkatkan kualitas diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Beliau juga sering kan mengadakan kunjungan ke provinsi-provinsi lain, bahkan sering ke luar negeri untuk bertukar pikiran dengan gubernur lain. Jadi seperti itu sih, Mbak, kurang lebih. Kalau dari saya hanya mau menambahkan, kalau tahun 2011 tahun kemarin, Ridwan Kamil itu mendapatkan penghargaan atas kepemimpinannya sebagai inspiring leader dari CNBC. Sudah, Mbak Cindy? Sudah. Nah, itu banyak sekali segudang prestasi yang berasal dari pengalaman beliau, dari pendidikan, dari karir, yang akhirnya menunjukkan betapa kompetennya Bapak Ridwan Kamil. Ya. Untuk nilai yang keempat adalah harmonis. Jadi rekan-rekan ada bisa memaparkan tentang nilai harmonis yang diterapkan oleh Bapak Ridwan Kamil? Iya, tidak boleh saya duluan. Boleh. Ya, harmonis
itu kan merekatkan ya, untuk merekatkan antara bawahan dan pimpinannya. Bawahan di sini mungkin ada beberapa bupati ya di tiap daerah. Kalau misalkan atasan bisa kementerian atau presiden. Beliau sering melakukan rapat misalnya dengan bupati ataupun bawah-bawahan yang lainnya itu dengan seperti rapat yang pada saat sekarang ini ya, rapat online gitu. Jadi di situ sangat efisien ketika rapat online itu kan ada beberapa bupati sehingga bisa mengkoordinasikan dan saling mengakrabkan gitu antara pemimpin daerah lainnya gitu. Mungkin seperti itu menurut saya. Izin saya menambahkan, Mbak. Iya, Iya, boleh. gimana, Mbak? Jadi dengan mudahnya saya bisa melihat perilaku yang Pak Ridwan Kamil itu melakukan kunjungan keagamaan dan tindakan-tindakan keagamaan lainnya. Jadi tidak melihat perbedaan keagamaan antara satu dan lainnya. Jadi dia sangat merekatkan bangsa. Jadi tidak melihat perbedaan antara kita. Seperti itu menurut saya. Dari teman yang lain, ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau saya ingin menambahkan, Pak Ridwan Kamil ini ingin sekali dalam setiap kebijakannya, beliau ingin selalu melibatkan masyarakat di dalam setiap pengambilan keputusan. Tentu ini hingga akhirnya dapat bermanfaat bagi orang lain karena setiap aspek dilibatkan, baik itu dari gubernur hingga yang terbawah, masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut, seperti itu. Mas Bahtiar ingin menambahkan? Kalau dari saya cukup sama sih Mbak sama yang lain. Intinya kan Bapak Ridwan Kamil dari sifat yang tentang harmonisasi ini, yang tadi Mas Saifuddin bilang untuk yang mengadakan rapat bulanan atau tahunan dengan bupati-bupati, baik secara online ataupun sekarang kan udah bisa tatap muka ya. Jadi walaupun di lingkungannya Bapak Presiden masih suruh kita menggunakan masker, tapi paling enggak kan intinya untuk mengadakan rapat itu biar saling mengenal satu sama lain, mempererat hubungan antara pimpinan dan bawahan, sehingga nanti kalau terjadi masalah apapun antara pimpinan dan bawahan bisa saling koordinasi langsung secara cepat. Seperti itu sih Mbak. Terima kasih untuk teman-teman. Kalau saya boleh menambahkan, kalau harmonis itu intinya Pak Ridwan Kamil ingin merangkul seluruh kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang agar dapat bersama-sama membangun Provinsi Jawa Barat. Seperti itu sih, Mbak. Iya, betul. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan nilai loyal. Ada yang mau mengumumkakan tentang penerapan nilai loyal terlebih dahulu? Mungkin saya mulai lebih dulu ya, Mbak. Iya, boleh. Selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung sebelumnya, Pak Ridwan Kamil ini telah melakukan banyak kebijakan yang berguna untuk kepentingan rakyat. Beberapa di antaranya itu kemajuan sistem pelayanan publik dan program penerapan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Tentunya ini program yang berguna bagi masyarakat luas, gitu Mbak. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambah. Izinkan saya menambahkan, Mbak. Ya, silakan Mbak Cire. Demi mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bandung, beliau yang saat itu menjabat sebagai prinsipal dari PT Urban Indonesia, dia rela mengundurkan diri. Ini menunjukkan jika dia itu mengedepankan kepentingan rakyatnya dan fokus untuk menjadi wakil wali kota. Dari Mas Saifuddin ingin menambahkan? Ya, mungkin ini kan tentang keloyalan ya. Iya. Jadi beliau menjaga nama baik Jawa Barat dengan prestasi-prestasi yang beliau
berikan ya untuk Jawa Barat, misalnya prestasi tentang menjalankan pemerintahannya banyak sekali ya, mungkin banyak sekali gitu, sehingga kita juga ikut bangga gitu sebagai warganya. Mungkin itu aja sih. Kayak gitu. Dari Mas Bahtiar? Kalau untuk dari saya, sebenarnya dari teman-teman udah nyebutin semua tuh untuk loyal. Sebenarnya intinya kan dari pemimpin itu sebenarnya kan loyal itu sebenarnya harusnya kewajiban dari seorang pemimpin. Cara pemimpin. Betul. Dari seorang pemimpin itu loyal itu wajib sebenarnya. Tapi kan ada beberapa pemimpin juga dari beberapa di Indonesia ini yang mungkin untuk loyal ini agak kurang. Nah, tapi dari Bapak Ridwan Kamil ini kita melihatnya beliau sosok yang siap kapanpun, dimanapun, siap mengorbankan waktunya, tenaga, mungkin pikirannya juga untuk kemakmuran rakyat-rakyatnya di Jawa Barat. Mungkin seperti itu sih, Mbak, dari saya. Sudah, teman-teman. Untuk nilai yang kelima. Loyal tadi, Mbak. Yang kelima adalah adaptif. Yang keenam adaptif. Yang keenam adalah adaptif. Rekan-rekan bisa menambahkan tentang penerapan nilai ini? Coba saya ya, Mbak. Oh iya, silakan Mas Bahtiar dulu saja. Oh, saya dulu. Oke. Ya. Gini, Mbak, tentang adaptif. Jadi kemarin kan di saat pandemi kemarin nih, orang-orang kan susah nih jualan barang maupun makanan ya. Saya sendiri ngerasain nih di saat pandemi mau keluar aja warung-warung tutup. Terus mau beli makanan aja susah. Nah, tapi Bapak Ridwan Kamil kemarin di berita saya sempat baca dan mendengar, itu Bapak Ridwan Kamil meluncurkan Curated Amazing Product atau CAP, yakni kurasi produk yang meningkatkan kualitas dan pemasaran produk ekonomi kreatif karya warga Jabar. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan The Most Adaptive Regional Leader. Nah, paling nggak kan beliau ini menunjukkan bahwa di saat pandemi kemarin nih, di saat orang-orang mungkin di luar Jawa Barat lagi kesusahan untuk dapetin pekerjaan susah, terus banyak yang dipecatin, terus jualan makanan juga susah, tapi beliau malah membuat suatu terobosan yang malah membuat warga Jawa Barat itu tetap bisa menyumbangsi dari produk-produk makanan ataupun barang karya warga Jabar. Berarti kan beliau bisa nih dalam adaptifnya menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jadi di saat pandemi pun beliau bisa nih tetap memberikan kemakmuran kepada warga Jawa Barat. Seperti itu sih, Mbak. Dari teman-teman ingin menambahkan? Ya, mungkin saya mau menambahkan, saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Bandung, beliau juga meluncurkan aplikasi pelayanan perizinan yang dapat diakses via smartphone, bekerja sama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kota Bandung. Tentunya menurut saya aplikasi ini memudahkan masyarakat yang jauh dari kota untuk dapat mengakses aplikasi yang ingin mereka akses, begitu. Mungkin dari teman-teman lain ada lagi? Iya, mungkin kalau dari perilaku adaptif ini kan lebih ke aplikasi ya. Contohnya saya juga pernah mengalaminya sendiri gitu ketika masih di Bandung, pas beliau masih jadi wali kota ya, itu meluncurkan aplikasi e-Punten ya, yang untuk membuat surat, misalnya kan gini, surat domisili sementara gitu. Nah, kita cukup memberikan soft file-nya aja, misalnya KTP sama surat dari RT gitu. Lalu setelah udah jadi, baru kita dapat SMS dari dinas terkait gitu. Hingga ketika udah beres, kita tinggal ngambilnya aja. Jadi
memudahkan aplikasi ini memudahkan kita untuk yang milenial yang banyak kerjaan atau kesibukan, sehingga kita bisa lebih simpel dan bisa gampang lah istilahnya. Ya, itu aja. Saya setuju ya Mbak dengan teman-teman saya yang dipaparin sebelumnya. Tapi saya mau menambahkan kalau Ridwan Kamil juga membuat program, yaitu program Desa Digital untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Terima kasih buat teman-teman untuk penyampaian dari nilai-nilai adaptif ya. Nah, untuk nilai yang terakhir ini adalah kolaboratif. Teman-teman di sini ada yang mau memaparkan mengenai nilai kolaboratif dari beliau? Mungkin saya ya Mbak. Ya, boleh Mas. Jadi gini, kemarin saya sempat baca nih tentang nilai kolaboratif. Kolaboratif kan berarti kayak kerjasama ya Mbak. Kemarin saya baca tentang Pak Ridwan Kamil itu sempat melakukan penandatanganan komitmen kerjasama antara Pemprov Jabar dengan 33 provinsi se-Indonesia tentang sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi. Berarti kan paling enggak beliau tuh udah menerapkan nih kolaborasi yang paling enggak bisa menghasilkan sesuatu untuk kemakmuran rakyatnya, terutama di Jawa Barat ini. Seperti itu sih, Mbak. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkannya, Mbak Dwi. Terakhir saya melihat di akun Instagram beliau itu sedang melakukan kolaborasi dengan British Council guna membangun kerjasama yang sinergis untuk mengadakan program English for Ulama. Jadi menyiapkan ulama Jawa Barat agar mampu komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Keren ya Mbak Cinde. Iya. Iya, ke luar negeri kolaborasinya. Iya. Mbak Lady atau Mas Tambahan Saifuddin? kalau tambahan dari saya, jika tadi teman-teman bilang kan kolaborasinya dengan provinsi lain bisa sampai ke luar negeri, kalau di sini saya ingin menjelaskan kalau kolaborasinya ini bersama masyarakat. Jadi Pak Ridwan Kamil ini ingin mendengarkan aspirasi masyarakat contohnya melalui media sosial yang ia miliki. Lalu ia juga memaparkan jika ingin menjadi pemimpin harus turun tangan, bukan hanya tunjuk tangan. Nah, perkataan beliau tersebut ini diimplementasikan dengan seringkali terjun ke lapangan, contohnya itu bersepeda keliling kampung, keliling kota, dan nanti di dalam perjalanannya tersebut beliau menemukan nih isu-isu yang secara langsung apa yang ada di masyarakat yang perlu yang ia ingin dengarkan dari masyarakat begitu. Rasanya kayak belusukan ya Mbak Lady? Iya, belusukan. Oh iya. Dulu presiden kita sempat kayak gitu ya? Iya benar, waktu awal-awal. Sampai sekarang juga ya? Iya, sampai sekarang masih kayak gitu. Bagus berarti ya? Iya, metodenya diterapkan di bawahnya juga. Iya, betul. Ya, mungkin selain kolaborasi dengan pihak lain ataupun dari luar negeri atau dalam negeri itu, beliau juga mengembangkan sumber daya alam atau sumber daya yang dimiliki oleh Jawa Barat. Misalnya tentang pariwisata, beliau kan membangun pariwisata, terutama ada yang kalau di Indramayu lebih ke pantai gitu. Kalau misalkan di Majalengka itu seperti ada teras ring yang bagus banget itu dikembangkan juga oleh beliau termasuknya itu. Terus kalau di bagian kalau Bandung itu lebih ke wisata alam pegunungan yang begitu bagus. Jadi tiap daerah memiliki pariwisata dan beliau mengembangkan untuk kemakmuran tujuan sama mungkin ya, kemakmuran warganya gitu. Mungkin itu aja. Ya, itu semua adalah nilai-nilai yang diterapkan Bapak Ridwan Kamil dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum mengakhiri diskusi ini, izinkan saya sebagai moderator
untuk memaparkan hasil dari diskusi kami ya teman-teman. Biografi Bapak Ridwan Kamil. Beliau merupakan arsitek sekaligus politisi yang saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dalam penerapan nilai berakhlak dimulai dari berorientasi pelayanan, cerminan perilaku beliau adalah banyaknya keluhan yang melalui akun sosial media sosial, maka Bapak Ridwan Kamil membuat program Jabar Quick Respon. Dari sifat-sifat dari perilaku berorientasi pelayanan, mungkin banyak yang bisa kita terapkan di masa depan sesuai dengan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Harapannya kita harus menjadi pelayan publik yang baik, yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi, seperti partisipatif, transparan, responsif, mudah dan murah, tidak diskriminasi, efektif, efisien, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam menerapkan nilai akuntabel, cerminan beliau dapat dilihat dari program yang bernama Jabar Open Data, merupakan perwujudan dari komitmen Pemprov Jabar untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan membuat Pemprov Jabar lebih akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Penerapan kita di masa depan untuk nantinya kita terapkan ketika kita menjadi ASN adalah kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk nilai yang ketiga yaitu kompeten, ditunjukkan dengan berhasilnya Bapak Ridwan Kamil dalam membuat terobosan yang membuat ekonomi Jabar mampu bertahan pada saat maraknya COVID. Penerapan kita di masa depan, harapannya kita sebagai ASN mampu memberikan terobosan yang inovatif pada perkembangan zaman. Selain itu, kita harus mengembangkan kemampuan kita dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nilai yang selanjutnya adalah harmonis. Ditunjukkan dengan beliau melakukan kegiatan kunjungan-kunjungan keagamaan atau kunjungan wilayah lainnya yang berbeda suku dan agamanya. Di masa depan, kita sebagai ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Selain itu, kita harus dapat menggerakkan dengan rekan kerja kita, baik atasan maupun bawahan kita. Nilai selanjutnya adalah loyal. Salah satu yang diterapkan oleh Bapak Ridwan Kamil adalah dengan banyaknya kebijakan yang berguna untuk kepentingan rakyat, seperti diantaranya kemajuan sistem penerapan publik dan program penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Implementasi di masa depan, sebagai seorang aparatur sipil negara, kita diharapkan mampu untuk mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat dibanding kepentingan pribadi sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian, berusaha mendengar aspirasi rakyat dan menurunkan ego pribadi dengan memberikan pelayanan yang optimal. Fokus dalam suatu tanggung jawab yang diberikan dengan mengedepankan loyalitas terhadap rakyat. Selanjutnya adalah adaptif. Adaptif ini dicontohkan melalui beliau meluncurkan aplikasi pelayanan perizinan yang bisa diakses via smartphone bekerja sama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kota Bandung.
Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem pelayanan perizinan terpadu online melalui situs web dengan tema Hayu Bandung yang diluncurkan pada Mei 2015 lalu. Penerapan di masa depan, kedepannya sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus dapat menyesuaikan situasi dan kondisi atau bersikap fleksibel seperti Bapak Ridwan Kamil, mampu menyesuaikan ketika menghadapi ancaman maupun perubahan dengan memberikan inovasi dan proaktif dalam menyikapinya. Kemudian, mampu berpikir visioner terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kerja. Yang terakhir adalah kolaboratif. Contoh tindakannya adalah penandatangan komitmen kerjasama antara Pemprov Jabar dengan 33 provinsi se-Indonesia tentang sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi. Penerapan di masa depan, hal yang bisa kita pelajari dari nilai kolaboratif yang Bapak Ridwan Kamil lakukan adalah kita sebagai ASN harus aktif mencarikan solusi untuk masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten. Kolaborasi memungkinkan hasil yang lebih maksimal karena melibatkan berbagai pihak yang profesional dengan keterampilan dan pengetahuan yang sangat beragam. Hal ini membuat kita dapat melihat dan dari berbagai perspektif. Ketika kita dapat berkolaborasi memanfaatkan keahlian, banyak orang tentu membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan mendorong hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Iya.